Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali membuka video ini. Baiklah, di video kali ini kita akan coba membahas tentang teknik transformation rotate, yaitu membahas tentang merotasi objek agar lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Dan pada kasus kali ini saya coba terapkan untuk pembuatan jam dinding. Nah, langsung saja kita akan coba membuatnya seperti ini misalkan ya. Saya buat page baru. Nah, di page baru ini saya atur ukuran page-nya menjadi 20 kali 20 cm. Nah, pertama saya akan membuat sebuah lingkaran. Tekan Ctrl ya, agar bentuk lingkarannya proporsional. Sambil tekan Ctrl ketika men-scale ya. Nah, misalkan seperti ini. Di sini saya beri warna abu-abu dulu, misalkan saya buang outline-nya, klik kanan di sini ya, klik kanan. Oke, lanjut kita akan membuat poligon. Di sini saya beri 3 sisi. Nah, seperti itu misalkan warnanya hitam. Nah, poligon ini kita posisikan di atas lingkaran ini. Saya ulangi, klik segitiganya, kemudian tekan shift, klik lingkaran, masuk ke line, top, kemudian center. Nah, klik di sebelah sini, klik di luar, lalu aktifkan lagi segitiganya, kemudian Anda mirrorkan secara vertikal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah arrange transformation. Aktifkan, saya kecilkan sedikit ya. Nah, kemudian masuk ke arrange transformation. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jika belum muncul, Anda bisa aktifkan melalui arrange transformation, kemudian rotate. Nah, kemudian saya klik sekali lagi. Nah, agar seperti ini, saya tarik titik sudutnya sampai bertemu center di sini. Lalu lepaskan. Nah, setelah itu masuk ke transformation, rotate. Ini atur menjadi 180. Kemudian apply to duplicate. Nah, sekali lagi. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita aktifkan keduanya. Tekan shift, klik. Nah, setelah aktif keduanya, kita ubah menjadi 30. Nah, apply to duplicate. Terus saja. Nah, hingga menjadi 12 titik ya. Karena ada 12 kan, jam 1 sampai jam 12. Nah, selanjutnya kita akan buat titiknya. Saya buat kecil saja di sini. Nah, misalkan di sini saya ubah menjadi warna abu-abu ya. Nah, ini saya hilangkan outline-nya dengan cara klik kanan di sini. Nah, posisikan dia di sini. Tekan shift, klik segitiganya sebagai tumpuannya. Kita masuk ke center dan top dari segitiga ini. Apply, close. Nah, sepertinya ini masih terlalu besar. Saya kecilkan lagi. Tekan shift, saya ulang lagi. Nah, center, top. Nah, oke, aktifkan. Klik sekali lagi, tarik titik sudutnya ke tengah. Lakukan cara yang sama, 180. Apply to duplicate. Sekali lagi. Nah, aktifkan keduanya. Tekan shift, klik. Nah, setelah aktif keduanya, kita masuk ke angle menjadi 30. Apply to duplicate. Oh, sorry, bukan 30. Saya undo ya. Bukan 30 tapi 6. Nah, apply to duplicate. Terus saja. Oke. Nah, setelah seperti ini beres. Nah, selanjutnya Anda bisa menghapus ini ya nantinya. Oke. Agar lebih rapi. Nah, lanjut ke time-nya. Klik di sini misalkan 12. Di sini saya bold. Saya ubah menjadi 18. Nah, lakukan cara yang sama, tekan shift, klik lingkarannya agar dia berada di tengah ya. Tengah. Apply. Nah, dari lingkaran ini. Klik sekali lagi, tarik titik sudutnya. Lakukan cara yang sama. Pertama kita masukkan 180. Apply to duplicate sekali lagi. Nah, kemudian atur menjadi
Nah, sebelum saya atur di situ, saya aktifkan dulu keduanya, tekan shift, atur menjadi 30. Nah, apply itu duplikat. Nah, selanjutnya Anda tinggal merubah secara manual angka-angka ini menjadi angka sesuai jam ya. Klik, double klik. Nah, ini titik sudutnya harus dipindah dulu ke tengah dengan cara klik di sini. Nah, selanjutnya Anda bisa memutarnya seperti ini, tekan kontrol. Nah, agar posisinya pas sambil menekan kontrol. Terus klik sekali lagi. Nah, titiknya dirubah. Putar lagi. Nah, tidak hanya merubah posisi, tapi Anda harus merubah angkanya juga ya. Angka 2. Nah, posisikan saja secara manual, tidak masalah. Nah, ini juga. Oke. Lakukan cara yang sama kepada huruf-huruf yang lain ini atau angka-angka yang lain ini menjadi sesuai dengan jam ya. Oke. Lakukan hingga menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, setelah Anda lakukan perubahan pada semua angka-angka ini, lanjut kita akan membuat di sini ya, titik sudutnya. Tekan kontrol, kita beri warna abu-abu, atau Anda juga bisa menggunakan gradient. Tekan klik tahan di sini, interaktif fill, tarik, lalu masukkan perintah radial, tarik. Nah, yang putih ini saya ganti menjadi abu-abu misalkan. Yang ini hitam. Nah, lalu klik kanan di sini agar outline-nya hilang. Gunakan lagi pick tool. Nah, di sini saya akan posisikan dulu ininya. Tekan shift, klik di sini lingkaran, line, kemudian center dan center, apply, close. Oke, setelah seperti ini, kita akan coba untuk membuat jarumnya seperti ini. Di sini saya buat kecil. Convert menjadi curve, klik kanan, convert to curve. Nah, gunakan shape tool. Double klik di sini. Nah, tarik ke atas. Jadi double klik itu tujuannya untuk membuat titik baru ya. Lalu klik kanan agar outline-nya hilang, ubah jadi warna merah. Nah, selanjutnya tekan shift, klik lingkaran. Kita line, center ya. Nah, seperti itu. Close, klik di luar. Nah, klik lagi di jarumnya, kita pindahkan di belakang si bulat ini ya. Klik kanan, order, back one atau control back down ya. Nah, untuk mundur satu langkah ke belakang. Nah, seperti itu. Agar terlihat lebih real, ini saya beri shadow. Klik tahan, masuk ke drop shadow, tarik seperti ini, lepaskan. Nah, seperti itu. Agar terlihat lebih ngambang ya. Nah. Oke, lakukan cara yang sama. Klik sekali lagi. Nah, tarik titik sudutnya ke tengah sini. Nah, lalu Anda putar. Sambil memutar, tekan kontrol, kemudian copy dengan cara yang sebelumnya. Klik kanan, lalu lepaskan klik kirinya. Ubah menjadi warna hitam misalkan. Copy lagi. Nah, nanti Anda bisa membuatnya lebih bagus lagi ya. Jangan seperti ini. Nah, ini hanya sebatas contoh. Tekan shift, klik ini, kita pindahkan dia di belakang ini. Di belakang titik ini, klik kanan. Order, back one. Nah, seperti itu. Oke, beres. Selanjutnya kita akan rubah dulu warna lingkaran ini ya, agar lebih terlihat lebih bagus. Gunakan interaktif, tarik. Kita gunakan gradasi warna kuning dan putih. Nah, misalkan seperti ini. Oke, aktifkan pick tool. Nah, selanjutnya saya akan group semuanya. Saya blok semuanya. Kemudian klik kanan group. Nah, oke, untuk jam beres. Sekarang kita tinggal untuk mempermanis, untuk membuat seperti ini ya. Nah, di sini saya buat lingkaran baru. Tekan kontrol.
Nah, posisikan dia di tengah, tekan shift untuk memperbesarnya agar tidak stretch. Besar lagi. Nah, seperti ini. Lalu saya duplikat, tekan shift ya. Kemudian klik kanan, lalu lepaskan, klik kirinya. Nah, sementara warnanya seperti itu. Nah, di sini saya akan mentrim ya. Sebelum saya trim, saya buat satu lagi ya, seperti ini. Tekan shift, klik tahan, tarik seperti ini. Lalu jangan lepaskan, klik kirinya. Anda klik kanan. Nah, lalu lepaskan, klik kirinya agar terduplikat. Nah, ini saya besarkan dikit seperti ini. Nah, kemudian saya akan mentrim atau membolongi. Nah, tekan yang kuning ini, pilih, kemudian tekan shift, klik yang oranye, kemudian masuk perintah trim, maka dia akan terpotong. Nah, ini ya terlihat. Saya Ctrl Z. Lakukan cara yang sama, tekan shift, klik yang kuning, lalu saya trim. Nah, terpotong lagi ya. Nah, kita tidak butuhkan yang ini saya delete. Nah, yang oranye dan yang kuning dan yang oranye kita buang outline-nya, klik kanan di sini. Yang oranye juga. Nah, kemudian saya akan beri warna gradasi di sini atau gradient. Klik yang oranye, interaktif, tarik sembarang saja. Nah, lalu ubah menjadi radial. Nah, baru ini kita tarik. Warnanya merah seperti ini dan kuning. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang kuning juga bisa kita gunakan gradient, radial, kuning dengan oranye misalkan. Nah, oke, kemudian di sini saya akan membuat bayangannya ya. Nah, di sini saya buat lingkaran baru. Seperti ini, tekan Ctrl. Nah, saya tidak akan menggunakan fill-nya. Saya akan menggunakan outline-nya saja. Berarti kita klik kiri di sini untuk menghilangkan outline. Nah, di sini untuk menghilangkan fill. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya outline-nya. Kita perbesar menjadi 8. Nah, kita atur posisinya agar di tengah. Tekan shift, klik yang kuning, line, center, dan center, apply, close. Klik di luar, lalu aktifkan lagi yang outline ini, kita convert menjadi bitmap. Oke. Tujuannya agar bisa di blurin. Nah, makanya saya convert ke bitmap, Gaussian blur. Preview. Oke, nah di sini outline yang sudah blur tadi posisinya ada di paling depan. Nah, akan saya duplikat. Pertama saya duplikat dulu seperti ini. Nah, jadi 2 ya. Sambil tekan shift, Anda duplikat dengan cara klik kanan kemudian klik kiri. Saya perbesar, tekan shift. Nah, jadi nantinya dia akan berada di belakangnya ini. Nah, caranya, nah ini harus kita pindahkan di belakang yang kuning. Klik kanan, order, pick one. Nah, atau control pick down, terus saja. Nah, di sini saya hanya membutuhkan 2 kali untuk bisa pindah di belakang yang kuning. Nah, kemudian yang kecil ini, bayangan yang kecil juga harus di belakang yang kuning. Control pick down atau klik kanan, order, back one ya. Nah, back one. Nah, dia sudah pindah nih. Saya perkecil. Nah, tekan shift ya. Ingat, Anda harus menekan shift untuk mengecilkan lingkaran ini agar posisinya tidak berubah. Nah, setelah beres seperti ini, kita tinggal memindahkan jam dinding ini. Caranya mudah, tekan shift, ambil saja satu sebagai tumpuannya, misalkan yang kuning. Tekan shift, klik yang kuning. Nah, maka ini akan kita pindahkan ke sini. Line, center, dan center. Apply. Nah,
Kita lihat dia di sini posisinya di paling depan ya. Kita akan memindahkannya ke paling belakang dengan cara order to back of layer. Nah, karena dia terlalu besar, maka kita kecilkan. Nah, tekan shift ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Sangat mudah bukan? Oke. Anda bisa mengembangkannya dengan lebih bagus lagi. Di sini saya hanya mempraktekkan sedikit tentang transformation. Oke, selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan melalui Facebook saya di Fauji Prabowo. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.